Yang Nabi Isa itu menubuatkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya ini udah dibahas sih di Kedar itu lebih jelas. Cuma kan karena sekarang harus kita membandingkan, jadi kami jelaskan. Kita lihat Taurat, yaitu di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Di kesempatan ini saya akan membahas kesalahan atau kekeliruan dari Ibu Haja Irene Handono yang mengatakan bahwa di dalam kitab Bible atau Alkitab ada dinubuatkan kedatangan Nabi dari saudara kita Islam, yaitu Nabi Muhammad. Ibu Haja Irene Handono secara khusus bertitik tolak dari Ulangan pasal 18 ayat yang ke-18. Pertanyaan saya, benarkah Ulangan 18 ayat 18 menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad? Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Sebelum saya membahas lebih jauh dan lebih mendalam untuk menanggapi kekeliruan dan kesalahan dari Haja Irene Handono, maka ada baiknya terlebih dahulu kita mendengarkan atau menyaksikan cuplikan video beliau berikut ini. Oke Umi, tadi kan Umi sudah jelaskan dua daripada misi atau ajaran dari Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Nah ini yang terakhir nih Mi. Yang Nabi Isa itu menubuatkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya ini udah dibahas sih di Kedar itu lebih jelas. Cuma kan karena sekarang harus kita membandingkan, jadi kami jelaskan. Jadi untuk lebih memperjelas, gitu kan, wawasan kita supaya bertambah, gitu ya. Jadi pertama, kita lihat Taurat, yaitu di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, Musa. Maksudnya kan seperti engkau ini. Jadi siapa? Kitab Ulangan ya Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Tadi kita sudah mendengarkan cuplikan video dari Ibu Haja Irene Handono yang didampingi oleh seorang ibu yang menjadi host atau pembawa acara di kesempatan beliau menyampaikan materi ini. Sekali lagi, benarkah Ulangan 18 ayat 18 menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad? Untuk membahas hal ini saudara-saudara, hal pertama yang perlu kita perhatikan ketika ingin menggali, memahami dan mengerti firman Tuhan, dan ini syarat yang paling basic, syarat yang paling mendasar untuk mengerti, memahami firman Tuhan, tidak boleh kita lepas dari konteks. Teks lepas dari konteks akan menimbulkan penafsiran, pengertian, pemahaman yang jelas-jelas salah, menyimpang dan keliru. Saya pikir ini yang menjadi permasalahan mendasar dari kekeliruan, kesalahan Ibu Haja Irene Handono dalam mengartikan Ulangan 18 ayat 18. Beliau mencopot ayat ini tanpa memperhatikan ayat-ayat yang sebelum dan sesudahnya. Sepintas kita lihat, kita perhatikan ulasan pembahasan beliau benar. Tetapi ketika kita hinggap kepada ayat demi ayat dari Ulangan 18 ini, maka akan tersingkap dan terbukalah mata hati, mata rohani kita, bahwa apa yang diklaim oleh Ibu Haja Irene Handono jelas-jelas salah dan keliru. Mari kita coba mulai.
Saya akan membuka Ulangan 18. Saya akan bacakan, memang ini ayat yang cukup panjang, tetapi saya akan menyediakan waktu untuk membaca ayat ini satu pasal penuh, sehingga kita nanti dapat menarik kesimpulan yang sesungguhnya menutup setiap peluang kesempatan untuk memunculkan penafsiran yang salah dan keliru. Saya akan bacakan dari Ulangan 18 ayat 1 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Penghasilan imam dan orang Lewi. Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel dari korban api-apian kepada Tuhan, dan apa yang menjadi miliknya harus mereka mendapat rezeki. Janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang dijanjikannya kepadanya. Inilah hak imam terhadap kaum awam, terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelihan, baik lembu maupun domba. Kepada imam haruslah diberikan paha depan, kedua rahang, dan perut besar. Hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, dan bulu guntingan pertama dari dombamu, haruslah kau berikan kepadanya. Sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu, supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, ia dan anak-anaknya. Apabila seorang Lewi datang dari tempat manapun di Israel, di mana ia tinggal sebagai pendatang, dan dengan sepenuh hati masuk ke tempat yang akan dipilih Tuhan, dan menyelenggarakan kebaktian demi nama Tuhan Allahnya, sama seperti semua saudaranya, orang-orang Lewi yang melayani Tuhan di sana, maka haruslah mereka mendapat rezeki yang sama, dengan tidak terhitung apa yang ia peroleh dengan menjual harta nenek moyangnya. Saudara, saya akan langsung lompat ke dalam ayat yang ke-15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan, dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Saudara, cukup jauh pembacaan firman Tuhan, tapi saya merasa berkepentingan untuk menyampaikan dan membacakan mayoritas dari satu pasal ini, yaitu Ulangan pasal 18 ayat 1 sampai 22. Sekalipun tadi saya lompati karena itu berkaitan dengan bernubuat dan bertenung, tetapi dari seluruh gambaran yang saya sampaikan, makin jelaslah terlihat bahwa ayat-ayat sebelumnya, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8,
Ini berkaitan tentang penghidupan salah satu suku Israel, yaitu suku Lewi. Suku Lewi ini memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan ibadah. Suku Lewi ini tidak mendapatkan bagian milik pusaka di tengah-tengah bangsa Israel, seperti 11 suku yang lain. Suku Lewi ini mendapatkan bagian dari persembahan bangsa Israel. Nanti kalau kita melihat di dalam ayat-ayat berikutnya, di sana mereka mendapatkan 1/10 atau persepuluhan, dan juga ada bagian-bagian yang lain. Tapi kita tidak akan fokus membahas ke sana. Kita akan secara khusus fokus menyoroti tentang benarkah Ulangan 18 ayat 15 dan 18 menubuatkan kedatangan seorang nabi yang bernama Muhammad, seperti pernyataan dari Ibu Haja Irena Handono. Kita buktikan satu persatu. Di dalam ayat-ayat ini jelas tadi terlihat bahwa Tuhan berfirman kepada Musa, itu berkaitan tentang penghidupan tugas tanggung jawab dari suku Lewi. Kita tahu dengan jelas dan pasti bahwa Israel itu terdiri dari 12 suku. Dimulai dari suku Ruben, nanti ada lagi 11 suku yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah sangat naif, salah, keliru, dan sesat ketika ayat-ayat ini, khususnya ayat 15 dan 18, dikaitkan dengan nubuat kedatangan Nabi Muhammad, Nabi dari saudara-saudara kita Islam. Apa yang menjadi dasar saya mengatakan demikian? Kembali kita melihat ayat yang ke-15 dan 18, karena itu yang menjadi sorotan utama. Kita perhatikan pelan-pelan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Ini pertanyaannya, siapa yang bicara dan kepada siapa yang bicara itu bicara? Ini penting, supaya nanti jangan bias lari kemana-mana. Kalau kita melihat dalam konteks ini, seorang nabi dari tengah-tengahmu, berarti Musa yang bicara kepada bangsa Israel. Saya ulangi sekali lagi. Musa yang berbicara kepada bangsa Israel. Dan Musa berkata, seorang nabi dari tengah-tengahmu. Berarti nabi dari tengah-tengah bangsa Israel atau umat Israel, bukan dari luar bangsa Israel. Ini jelas. Dari antara saudara-saudaramu. Saudara-saudara bangsa Israel, kita perlu tahu bahwa bangsa Israel itu terdiri dari 12 suku. Salah satu diantaranya adalah suku Lewi, yang mana Musa berasal dari suku Lewi. Kita lanjutkan. Sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Artinya sama seperti Musa. Nah, di dalam ungkapan sama seperti Musa ini biasanya dipelesetkan atau dibuat salah, menyimpang, keliru. Sama seperti aku. Oh, berarti sama seperti Musa. Musa itu manusia biasa. Nabi yang akan datang ini juga manusia biasa. Musa menikah dan punya anak. Nabi yang akan dinubuatkan juga menikah dan punya anak. Saudaraku, bukan persamaan itu yang dimaksud. Kalau persamaan itu yang dimaksud, itu persamaan yang umum. Banyak manusia di dunia ini. Banyak yang menikah di dunia ini. Banyak yang punya anak di dunia ini. Bukan ciri-ciri seperti itu yang dimaksud, saudara-saudara. Tapi ada ciri yang khusus. Coba kita lanjutkan ayat 18. Kalau dimulai ayat 17. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku. Perhatikan, Tuhan berkata kepada Musa, apa yang dikatakan mereka itu baik. Dan dilanjutkan, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka. Saudara, tadi di dalam ayat 15, Musa yang bicara kepada bangsa Israel, dan dari antara saudara-saudaranya berarti dari tengah-tengah 12 suku Israel, bukan dari yang lain. Berarti tertutuplah rapat dan terkunci dengan sempurna. Itu tidak mungkin artinya di luar 12 suku Israel. Jadi jangan mimpi
Nabi Muhammad dinubuatkan di Ulangan 18 ayat 18. Dan di sini dilanjutkan serta ditegaskan kembali, Tuhan berbicara atau berfirman kepada Musa, dan dikatakan demikian, seorang nabi akan kubangkitkan. Berarti yang membangkitkan di sini siapa? Tuhan Allah Israel. Bagi mereka siapa? Bukan bagi suku Arab. Tapi bagi 12 suku Israel. Dari antara saudara mereka. Dari antara saudara Lewi, dari antara 12 suku Israel. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ini sangat mudah menjawab Ibu Irena Handono. Ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan nubuat kedatangan Nabi Muhammad, Nabi dari saudara-saudara kita, umat Islam. Mohon maaf sama sekali, tidak ada kaitannya. Saya akan membahas lebih dalam mengenai seperti engkau ini, berarti seperti Musa. Kalau kita melihat apa kesamaan-kesamaan Musa, yang paling pokok, paling inti, karena puncak dari penggenapan ini bukan kepada datangnya Nabi Muhammad, tapi puncaknya ini nantinya kepada Yesus Kristus. Penggenapan nubuat Ulangan 18 ayat 18 ini, sentralnya adalah kepada Yesus Kristus. Apa argumentasi yang masuk akal dan meyakinkan kita bahwa memang betul-betul Ulangan 18 ayat 18 ini sentralnya adalah kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Kesamaan yang paling inti, Bapak Ibu Saudara. Kesamaan yang paling pokok, paling substansial. Apa itu? Kita tahu betul bahwa bangsa Israel itu diperbudak, ditindas, dibuat pahit hidupnya di tengah-tengah bangsa Mesir selama 430 tahun. Mereka diperbudak. Tuhan memakai hambanya Musa untuk eksodus, untuk membawa bangsa ini keluar dari perbudakan di Mesir. Sehingga mereka saat ini dalam konteks bacaan ini mereka di padang gurun, dan sebentar lagi mereka akan masuk ke tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Apa kesamaannya dengan Yesus? Bapa di surga telah mengaruniakan Sang Firman turun nujul menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Apa maksud dan tujuan kedatangannya? Untuk membebaskan manusia dari dosa, dari jeratan kuasa iblis, kuasa kegelapan, dan dari kematian. Itu kemiripan. Dan itu yang paling inti, paling pokok, dan paling substansial. Jadi bukan masalah sama-sama menikah, sama-sama punya anak. Bukan, saudaraku, itu bukan ciri-ciri yang utama. Tidak, saudaraku. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada, khususnya kepada Ibu Haja Irena Handono yang saya hormati, mohon maaf ya Ibu, Ulangan 18 ayat 18 tidak ada sedikit pun sangkut pautnya dengan nubuatan kedatangan Nabi Muhammad, Nabi besar dari saudara kita umat Islam. Sorry saja, nggak ada kaitannya. Ayat ini jelas berkaitan dari tengah-tengah umat Israel. Dan kita tahu Yesus itu datang dari suku Yehuda. Makanya Yesus disebut anak Daud. Jadi yang dinubuatkan itu penggenapannya secara sempurna dan lengkap kepada pribadi Yesus Kristus. Memang bagi orang Kristen, Yesus itu adalah nabi. Tapi jangan lupa Yesus itu adalah raja. Yesus itu adalah imam. Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Kiranya pembahasan saya yang praktis dan sederhana ini dapat meluruskan konsep pengertian pemahaman yang keliru selama ini. Dan memang sangat disayangkan saudara-saudara. Di satu sisi, ada banyak tokoh-tokoh agama lain mengatakan bahwa kitab suci orang Kristen tidak asli lagi.
Tidak ada lagi yang asli. Sudah dipalsukan. Salah satu yang paling gencar untuk mengungkapkan itu adalah Ustadz Yahya Waloni. Bible Kristen palsu. Ya sudah, kalau memang Bible Kristen palsu menurut Anda, ya jangan lagi mengutip-ngutip dari Bible Kristen, dari Alkitab tentang nubuatan kedatangan Nabi besar saudara kita Islam, Muhammad. Ngapain diambil dari yang palsu? Jadi kalau saya berpikir praktis dan sederhana, seringkali kita ini salah dan keliru memahami kitab suci orang lain karena kita menilainya dari sudut bagaimana kita memahami kitab suci kita. Itu adalah standar ganda. Dan itu tidak baik, saudara-saudara. Marilah saudara-saudara kita umat Islam memahami kitab suci Al-Quran yang diyakini oleh saudara kita Islam. Dan itulah yang dijabarkan di tengah-tengah umat Islam. Misalnya di saat adanya ceramah, mari kitab suci itulah yang dibahas. Kenapa saya katakan demikian? Bukankah saudara-saudara kita umat Islam meyakini bahwa Al-Quran itu sudah lengkap, penyempurna daripada yang sebelumnya? Kalau sudah lengkap dan sempurna, ya sudah, berarti sudah lengkap, nggak perlu lagi ada dukungan support dari kitab suci agama Kristen. Biarlah orang Kristen meyakini, berpegang teguh kepada kitab suci agama Kristen. Dan saya punya saran kepada saudara-saudara kita, umat Kristen dimanapun berada, apakah sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, sebagai jemaat, atau apapun yang menjadi jabatan, tugas tanggung jawab kita di gereja masing-masing, mari kita membahas Alkitab. Jangan kita berupaya untuk membahas kitab suci agama lain di tengah-tengah umat Kristen. Saya katakan itu tidak baik. Mari kita memberikan contoh. Bahaslah kitab suci agama Kristen yang adalah Alkitab. Kita bahas itu, kita dalami. Percayalah, tidak akan habis-habisnya kita dalami itu selama kita hidup. Dan saran saya kepada saudara-saudara kami, tokoh-tokoh Islam, khususnya seperti Yahya Waloni, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Iksan Mokoginta, Ustadz Syamsul Arifin Nababan, Ustadz Munsir Situmorang, Bapak Dr. Zakir Naik, masih banyak lagi yang lain, Ustadz Felix Xiao. Saya berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan kepada bapak-bapak Ustadz ini untuk menjelaskan Al-Quran saja, tanpa perlu membahas secara khusus di tengah-tengah jemaah Bible Kristen. Saya pikir kurang pas, kurang tepat. Kalau memang mau berdialog, itu sah-sah saja. Tapi dialog yang memberi ruang kepada perbedaan. Jadi, jangan sampai menyimpulkan. Pokoknya. Tidak bisa pokoknya kalau dalam dialog. Kita harus memberikan ruang, kebebasan bagi masing-masing untuk mengungkapkan opini, pendapat, keyakinan, penghayatannya akan keimanannya. Itu dalam dialog. Jadi bukan memaksakan yang benar ini, yang lain di luar ini salah. Itu mah bukan dialog. Itu menunjukkan ketidakdewasaan dalam berdialog. Saudara-saudara, jadi itu tanggapan saya kepada Ibu Haja Irena Handono, dan saya tahu kalau nanti kita membuka di YouTube, masih banyak tokoh-tokoh lain yang membahas tentang hal yang sama. Nanti akan dibahas, ada juga yang membahas kutipannya dari kitab Yesaya, menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Dari kitab Kidung Agung, menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Dari kitab Yohanes, menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Saudara, kenapa harus demikian? Bukankah kitab suci saudara kita Islam yang adalah Al-Quran itu sudah lengkap dan sempurna? Tidak perlu lagi dukungan atau support dari yang lain. Saya yakin itu yang dipercaya saudara kita Islam. Sehingga tidak perlu lagi mengutip-ngutip dari kitab suci Bible yang notabene, tanda petik, sudah palsu dan dipalsukan. Tetapi saya tetap berpegang kepada
yang orang lain katakan sudah palsu ini. Karena saya yakin akan isinya benar adanya. Tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangi. Orang lain yang mengatakan palsu. Kalau saya mengatakan tidak ada yang dipalsukan. Kalau memang dipalsukan, siapa yang memalsukan? Kapan dipalsukan? Di mana dipalsukan? Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab. Kalau memang ini palsu, mana yang asli? Tunjukkan. Siapa yang menulis yang asli itu? Jangan katakan kepada saya itu Injil Barnabas. Injil Barnabas itu abad ke-18, saudara. Ini Alkitab sudah ditulis abad pertama, abad kedua. Sudah selesai dikanonkan, saudara. Masa abad ke-6 mau menghakimi abad pertama dan kedua? Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya pembahasan saya ini dapat menambah wawasan dan inspirasi yang mencerahkan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin.